Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu atau Bapak Tutor. Selamat malam rekan-rekan sesama mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Nomor induk mahasiswa saya 0439099311. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahaya COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO mendapatkan informasi mengenai kasus penemuan yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus corona, yang merupakan famili virus flu seperti virus SARS dan MERS, yang mana dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina, termasuk di luar Provinsi Hubei. Virus corona merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti MERS dan SARS. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19. Masa inkubasi dapat bervariasi antara pasien, yaitu 2-14 hari setelah terpapar virus berdasarkan periode inkubasi yang ditunjukkan sebelumnya pada virus MERS. Masa inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru. WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus. Menurut laporan terbaru, ada kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.082 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4% jika dilihat berdasarkan usia. Kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi coronavirus yang sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Jika gejala awal virus corona menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, atau malah berdarah. Penderita COVID-19 dengan gejala berat biasa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam. Suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius.
yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama sakit kepala, yang kedua diare, yang ketiga konjungtivitis, yang keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, yang kelima hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, yang keenam ruam di kulit. Jenis gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Contoh ini disebut happy hypoxia. Penularan dari orang ke orang lain diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat terhirup di dalam paru-paru. Penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang dimiliki virus di atasnya, atau kemudian tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Antibiotik tidak bekerja melawan virus. Antibiotik digunakan hanya untuk melawan bakteri. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan infeksi virus. Namun, antibiotik akan diberikan karena infeksi sekunder bakteri mungkin terjadi pada pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Agar kita terlindung dari wabah virus COVID-19, berikut adalah pencegah penularan COVID-19, yakni 1. Mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO. Yang kedua, hindari kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, jaga posisi jarak dengan orang lain. Yang keempat, hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sakit. Yang kelima, mengkonsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat penyembuhan saat sedang sakit. Yang keenam, gunakan masker saat keluar rumah. Yang ketujuh, membersihkan dan mendesinfeksikan secara berkala barang-barang yang sering disentuh. Gagasan COVID ini saya dapat dari website ahlodokter.com dan kerangka yang mengacu pada BMP MKWU 4108. Sekian tugas diskusi bahasa Indonesia saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.